Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Anissa Pratama dengan NPM 20100112111020 dari kelas manajemen 2A, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Bung Hatta. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mencoba menjelaskan tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak memperolehnya. Individu yang menghadapi masalah tersebut dinamakan pengangguran. Selanjutnya yaitu rumus menghitung pengangguran. Yang pertama, untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah, bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Yang kedua, tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran, jumlah angkatan kerja dikali 100%. Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran. Yang pertama, penduduk yang relatif banyak. Yang kedua, pendidikan dan keterampilan yang rendah. Yang ketiga, angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja. Yang keempat, teknologi yang semakin modern. Yang kelima, pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan. Yang keenam, penerapan rasionalisasi. Yang ketujuh, adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musim. Yang kedelapan, ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan suatu negara. Berikutnya yaitu jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu A. Pengangguran normal atau friksional, merupakan pengangguran yang disebabkan karena adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang memiliki tenaga kerja atau angkatan kerja. B. Pengangguran siklikal, merupakan pengangguran yang disebabkan oleh kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerja yang ada. C. Pengangguran struktural, merupakan pengangguran yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan pekerjaan. D. Pengangguran teknologi, merupakan pengangguran yang disebabkan oleh perkembangan atau pergantian teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang diterapkan. Yang kedua, yaitu jenis pengangguran berdasarkan cirinya. A. Pengangguran terbuka, merupakan tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. B. Pengangguran tersembunyi, tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. C. Pengangguran bermusim, merupakan pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim. D. Setengah menganggur, merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya, tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Berikutnya yaitu inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kenaikan harga umum secara terus-menerus. Jadi, bukan harga satu atau dua macam barang saja, melainkan kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa, dan bukan pula hanya satu atau dua kali kenaikan harga, melainkan kenaikan harga secara terus-menerus. Untuk mengetahui tinggi rendahnya kenaikan harga atau laju kecepatan inflasi, sering digunakan indeks harga. Selain itu, untuk meneliti laju inflasi, biasanya barang dikelompokkan menjadi kelompok pangan, sandang, papan, dan lain-lain. Semua kelompok barang-barang tersebut mengalami kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan angka indeks harga masing-masing. Apabila inflasi itu ringan, biasanya justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian untuk berkembang lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang menjadi bergairah bekerja atau ada intensif untuk bekerja, menabung maupun mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau balau, dan perekonomian menjadi lesu, orang banyak tidak bersemangat menabung, maupun mengadakan investasi dan produksi. Tabungan akan semakin lenyap, dan digantikan dengan menyimpan dalam bentuk barang dan bukan uang.
Tiga aspek penting dalam definisi inflasi. Yang pertama, adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi atau aktual pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Yang kedua, peningkatan harga tersebut berlangsung terus-menerus, yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja. Yang ketiga, mencakup pengertian tingkat harga umum, yang berarti tingkat harga yang meningkat bukan hanya pada satu waktu atau beberapa komoditas saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi. Yang pertama, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, tuntutan kenaikan upah dari pekerja. Yang ketiga, kenaikan harga barang impor. Yang keempat, penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru. Yang kelima, kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998 akibat angka inflasi mencapai 70%. Metode pengukuran inflasi. Suatu kenaikan harga dalam inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga, yaitu ukuran rata-rata perubahan harga dari suatu paket komoditas dalam suatu kurun waktu tertentu atau antar waktu. Ada beberapa indeks harga yang dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi. Yang pertama, Consumer Price Index. Indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli sejumlah barang bagi keperluan kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu Producer Price Index, dikenal dengan Wholesale Price Index, indeks yang lebih menitik beratkan pada perdagangan besar seperti harga bahan mentah, bahan baku, atau barang setengah jadi. Indeks ini sejalan dengan indeks Consumer Price Index. C. GNP Deflator. GNP Deflator ini merupakan jenis indeks yang berbeda dengan indeks sebelumnya, di mana indeks ini mencakup barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GNP, sehingga jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan kedua indeks di atas. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi berdasarkan sumber atau penyebabnya. A. Inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini terjadi pada perekonomian perkembangan pesat dan menyebabkan kesempatan pekerjaan yang tinggi pula, sehingga tingkat pendapatan masyarakat juga ikut meningkat dan tingkat konsumsi mereka juga meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa sehingga menimbulkan inflasi dalam perekonomian. B. Inflasi desakan biaya. Inflasi ini terjadi saat perekonomian berkembang pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah. Perusahaan akan mencari karyawan baru dan membayar mereka dengan upah tinggi untuk menaikkan tingkat produksi. Ini menyebabkan biaya produksi meningkat dan menyebabkan kenaikan harga barang yang menyebabkan inflasi. C. Inflasi diimpor. Inflasi diimpor ini terjadi karena kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri. Yang kedua, inflasi berdasarkan tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku. A. Inflasi merayap. Inflasi merayap merupakan proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3% setahun. B. Inflasi sederhana. Secara rata-rata, di sebagian negara tingkat inflasi mencapai di antara 5 hingga 10%. Inflasi dengan tingkat yang seperti itu digolongkan sebagai inflasi sederhana atau moderate inflation. C. Hiperinflasi. Suatu keadaan kenaikan harga-harga dalam perekonomian yang tingkatnya adalah sangat tinggi dan mencapai jauh lebih tinggi dari 10% dan seringkali melebihi 100%. Selanjutnya yaitu efek dari inflasi. 1. Inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya akan menghambat perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka, pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uang untuk tujuan spekulasi. Investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun. Akibatnya, lebih banyak pengangguran akan terwujud. 2. Inflasi dan kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek berikut kepada individu dan masyarakat. Yang pertama, inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya, kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga.
maka inflasi akan menurunkan upah real individu-individu yang berpendapatan tetap. Yang kedua, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang, simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi-institusi keuangan lain merupakan simpanan keuangan. Nilai realnya akan menurun apabila inflasi berlaku. Yang ketiga, memperburuk pembagian kekayaan. Inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik-pemilik harta tetap dan penjual atau pedagang akan menjadi semakin tidak merata. Berikutnya yaitu inflasi, pengangguran, dan kurva Phillips. Trade-off antara inflasi dengan pengangguran ini disebut dengan kurva Phillips. Kurva Phillips merupakan refleksi dari kurva penawaran agregat jangka pendek. Ketika para pembuat kebijakan menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek, pengangguran dan inflasi bergerak ke arah berlawanan. Kurva Phillips dalam bentuk modernnya menyatakan bahwa tingkat inflasi tergantung pada 3 kekuatan. Yang pertama, inflasi yang diharapkan. Yang kedua, deviasi pengangguran dari tingkat alamiah. Yang ketiga, guncangan penawaran. Bentuk kurva Phillips. Sifat umum kurva Phillips pada mulanya penurunannya sangat curam, tetapi semakin lama semakin bertambah landai. Kurva tersebut menggambarkan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, apabila tingkat pengangguran sangat rendah, tingkat upah semakin cepat kenaikannya. Yang kedua, apabila tingkat pengangguran relatif tinggi, maka kenaikan upah yang relatif lambat berlakunya. Selanjutnya, kebijakan pemerintah. 1. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. 2. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh kedua pihak yang berbeda. Yang pertama, kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Uang dan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Kedua institusi ini haruslah menyesuaikan kebijakan perekonomian dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Apabila tidak demikian, yaitu apabila langkah mereka menimbulkan efek yang bertentangan, yaitu satu pihak menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi dan pihak lainnya menjalankan kebijakan mengatasi pengangguran, kebijakan yang bertentangan itu tidak akan mencapai tujuan. Beberapa tujuan kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. 1. Tujuan bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini, ada 3 hal pertimbangan utama. A. Untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru. B. Untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. C. Memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. 2. Tujuan bersifat sosial dan politik. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. Berikut ini diterangkan masalah sosial dan politik utama yang ingin diatasi melalui kebijakan pemerintah mengurangi pengangguran. A. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. B. Menghindari masalah kejahatan. C. Mewujudkan kestabilan politik. Cara mencegah pengangguran. 1. Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga. 2. Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak. Langkah tersebut akan menyebabkan 1. Kenaikan dalam pengeluaran agregat sebagai akibat kenaikan investasi, kenaikan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, kenaikan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Cara mencegah inflasi. 1. Kebijakan moneter. Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar. Bank Sentral dapat mengatur uang giral melalui peralatan moneter, yaitu 1. Pelaksanaan operasi pasar terbuka, di mana pengendalian jumlah uang beredar oleh Bank Sentral dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. Untuk meningkatkan jumlah uang beredar, Bank Sentral menjual surat-surat berharga. Sedangkan untuk menurunkan jumlah uang beredar, Bank Sentral memberi surat-surat berharga. 2. Menetapkan tingkat diskonto, yang merupakan tingkat bunga yang ditetapkan Bank Sentral sebagai pinjaman yang diberikan kepada bank umum. Yang ketiga, penetapan rasio cadangan wajib minimum,
yaitu proporsi cadangan minimum yang harus dipegang bank umum atas simpanan masyarakat yang dimiliki. Untuk menekan laju inflasi, cadangan minimum ini dinaikkan sehingga jumlah uang menjadi lebih kecil. Kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan. Ketiga, kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan biaya masuk sehingga impor cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang dalam negeri cenderung menurunkan harga. 4. Kebijakan penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan menentukan harga, serta didasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah. Kalau indeks harga naik, gaji atau upah juga akan naik. Kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Bentuk kebijakan pemerintah tersebut untuk mengatasi masalah inflasi dan pengurangan adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengatasi pengangguran. Mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah, memberi subsidi, dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu. 2. Untuk mengatasi inflasi. Melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah. Melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi, dan menggalakkan pertambahan teknologi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.